Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dilimpahkan rezeki yang banyak dan berkah ya teman-teman. Dan semoga Allah senantiasa melindungi kalian dari hal-hal buruk. Dan semoga Allah juga memberi kesehatan bagi kalian semua ya teman-teman. Jaga kesehatan ya teman-teman, karena akhir-akhir ini cuaca sedang tidak mendukung ya teman-teman. Seperti di sini. Cuaca di sini juga sedang tidak mendukung teman-teman, lagi ekstrim banget teman-teman. Jadi malam tahun baru itu 2 hari sebelum tahun baru itu sudah hujan deras itu disertai angin ya. Dan di beberapa tempat juga saya dengar di berita-berita gitu ya teman-teman, lagi ada yang banjir, ada yang terendam daerahnya. Saya ucapkan turut prihatin ya teman-teman. Semoga situasi yang tidak menentu ini segera berakhir dan semoga situasi segera kondusif. Dan semoga kita semua selalu diberi kesabaran sehingga bisa menjalani semua ini, semua yang Allah ujikan ini dengan penuh ikhlas ya teman-teman. Share kegiatanku sebagai ibu rumah tangga ya teman-teman. Seperti biasa, aku awali hari ini, kegiatan ini dengan biasa ya teman-teman, bikin minum. Itu saya bikin kopi dan suami teh di pagi hari, biasa seperti itu ya teman-teman. Karena gimana ya, kalau tidak minum, tidak ngeteh, tidak ngopi itu kurang greget ya teman-teman. Rasanya itu kurang nampol dan gimana ya teman-teman, kurang semangat aja gitu. Kalian seperti itu juga nggak? Ada yang suka ngopi ya teman-teman? Tadi sudah diperlihatkan di awal video itu, saya itu sedang memasak balado telur ceplok ya teman-teman. Nah ini sudah sambalnya, bumbu-bumbunya itu sudah dihaluskan kemudian ditumis ya teman-teman. Untuk bumbunya itu ada irisan bawang merah, kemudian cabai dan bawang putihnya dihaluskan ya teman-teman. Nah ini sudah matang ya teman-teman. Simple aja teman-teman, masaknya hari ini cuma satu menu ya teman-teman. Nah kalian pada suka balado telur seperti ini nggak teman-teman? Ada yang suka diceplok atau ada yang suka bulat utuh ya, semua tergantung selera ya teman-teman. Kalau saya semuanya suka ya teman-teman, baik yang bulat ataupun yang diceplok seperti ini. Nah buat yang kehabisan ide untuk menu hari ini tuh bisa bikin balado telur seperti ini ya teman-teman. Cukup simple tapi enak ya teman-teman. Jadi tidak usah banyak menu tapi sudah lumayan enak teman-teman. Nah ini saya lanjutkan, kegiatanku selanjutnya adalah beres-beres. Ini saya membereskan ruang ruang tamu, ruang serbaguna, ruang tengah dan ruang segala-galanya ya teman. Nah ini yang di pojokan itu ada pasir kucing, ada stok pakan kucing. Kenapa saya taruh di situ teman-teman? Karena memang sudah tidak ada tempat teman-teman. Di dapur itu sempit. Nah untuk di cat room itu ruangnya itu ada sisi yang bocor teman-teman. Jadi kalau tidak diselamatkan itu eman-eman teman-teman. Takutnya nanti kena bocor malah tidak terpakai semuanya. Sebetulnya sudah pernah komplain ke yang punya rumah bahwa yang ruang di cat room itu bocor dan sudah diperbaiki berkali-kali, itu tetap bocor terus teman-teman. Dan sampai tukangnya itu nggak ngerti itu mesti gimana lagi. Mungkin yang pas di pojokan itu bagian tembok mungkin rembes ya teman-teman, yaitu rembesnya itu mungkin antara perbatasan antara rumah satu dengan yang satunya gitu ya teman-teman. Jadi sementara tukangnya belum menemukan cara untuk supaya tidak rembes lagi, itu belum menemukan teman-teman. Jadi ya sudahlah, nggak apa-apa teman-teman, yang penting kan di bagian lain nggak bocor ya teman-teman. Disyukuri saja teman-teman, semuanya harus kita syukuri. Nah ini ruang untuk leyeh-leyeh, kasur, serbaguna aku beresin ya teman-teman. Nah ini lumayan teman-teman, kasur ini pun dari yang punya rumah dan kami diperbolehkan untuk menggunakannya bebas teman-teman.
ruangan ini juga bisa difungsikan sebagai tempat tidur ketika saudara-saudara kami datang, teman-teman. Biasanya yang datang itu ada ibu, bapak, dan kakak, adik, beserta anak-anaknya. Itu biasanya mereka pada tidur di sini, teman-teman ya. Biasanya pakai karpet, lalu kasur ini kemudian ditambah kasur yang di kamar itu kasur kecil, nanti dijejer-jejer itu jadi satu, teman-teman. Alhamdulillah ya teman-teman, disyukuri ya teman-teman, punya ruangan kosong, ibaratnya ruang lega seperti ini, tidak ada kursi itu ada untungnya teman-teman. Kalau kita punya rumah kecil itu, kalau misalnya kedatangan saudara itu kita bisa lesehan dan jadi lebar dan bisa alih fungsi sebagai tempat untuk tidur ya teman-teman. Nah teman-teman, ada yang seperti itu juga nggak teman-teman? Jadi kalau saudara datang itu malah lebih milih untuk kumpul-kumpul di rumah. Jadi kalau ditawarin untuk menginap di hotel atau di tempat penginapan itu malah nggak mau ya teman-teman. Mereka malah lebih milih untuk di rumah saja walaupun seadanya ya. Alhamdulillah ya teman-teman. Ya kan ketemunya paling cuma 1 atau 2 hari gitu ya. Kalau misalnya untuk pindah ke hotel itu rasanya kayak sayang ya teman-teman. Kalau di rumah itu kan kita bisa menghabiskan waktu bersama-sama, bisa ngobrol ngalor ngidul, apa aja bisa diobrolin, bisa makan bersama. Intinya itu bisa menghabiskan waktu kebersamaan, waktu yang mungkin gak lama itu dengan dengan penuh sukacita gitu ya teman-teman. Kalau misalnya di hotel itu kan ya paling untuk istirahat aja ya, ngobrol-ngobrolnya kan jarang ya teman-teman. Nah kita kalau ketemu saudara itu kan kadang-kadang nggak mesti 1 bulan sekali, nggak mesti 2 bulan sekali ya. Kalau ada waktu yang pas itu mereka bisa pada datang, ataupun saya pulang atau saya mudik bisa kumpul di suatu tempat ya, paling seperti itu teman-teman. Memanfaatkan waktu di rumah itu lebih intim rasanya ya teman-teman, lebih mendekatkan diri kepada saudara-saudara ya teman-teman. Waktu itu adalah hal yang sangat berharga ya teman-teman, bagi saya seperti itu ya. Nah teman-teman, saya itu lagi disambi sarapan ya teman-teman. Jadi saya itu kalau sarapan itu nggak mesti teman-teman. Kalau pagi itu biasa minum kopi ataupun teh, tapi nggak dilanjut dengan sarapan teman-teman. Karena apa ya? Karena memang perutnya itu atau rasanya itu belum belum enak untuk makan ya teman-teman. Jadi biasanya ya paling ngemil ya, itu pun jarang teman-teman. Biasanya sekalian nanti sarapannya gitu ya teman-teman. Nah itu tadi itu aku beli nasi bungkus teman-teman, nasi kuning teman-teman. Jadi ya ini nasi kuningnya ya teman-teman, alhamdulillah menurut saya pas porsinya dan rasanya ya lumayan teman-teman. Beli di orang yang biasa lewat ya teman-teman, langganan seperti itu, ada bawa kue, bawa rames gitu ya teman. Nah ini sore harinya suami saya pulang teman-teman, membawa paket dari ibu mertua. Nah ya teman-teman, ibu mertua saya di desa itu, tepatnya di Kebumen itu, sering sekali mengirim paket seperti ini ya teman-teman. Isinya macam-macam ya teman-teman. Biasanya perbekalan atau stok camilan ataupun stok makanan apa aja biasanya dibawain teman-teman. Nah ini aku senang banget ya teman-teman, ibu mertuaku dan bapak mertuaku itu selalu perhatian dengan kami teman-teman. Bersyukur banget aku teman-teman punya mertua yang sangat baik dan sangat perhatian dan selalu istilahnya memberi perhatian yang lebih walaupun kita jauh ya, seperti ini ya teman-teman. Aku selalu dikirimin makanan, padahal yang bulan kemarin itu biasanya masih banyak teman-teman. Kadang-kadang aku bagikan ke tetangga, kalau enggak ke teman-temannya suami gitu ya teman-teman. Karena sayang ya teman-teman, kalau kebanyakan itu nanti malah terlalu numpuk stoknya, malah jadi kurang enak ya teman-teman.
Nah, ini aku dikasih kecap ya teman-teman. Ini harta karun bagiku ya teman-teman. Kecap kesukaan suami dan kesukaanku. Kecap khas Kebumen, Cap Kencana itu rasanya enak banget teman-teman. Menurutku rasanya itu lain dari yang lain dan belum ada yang menandingi ya teman-teman. Rasa asinnya, manisnya, legitnya itu benar-benar pas teman-teman. Untuk masak itu benar-benar klop. Dan masakannya itu bisa jadi tambah mantul teman-teman menurut saya. Ya teman-teman, cukup sekian video dari saya ya teman-teman. Jangan lupa untuk dukung selalu channelku dengan like, comment, dan subscribe, serta bila kalian berkenan boleh juga di share di tab komunitas kalian atau di komunitas yang lainnya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.